نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Tentu semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya mulai, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada semua pihak yang telah menjadi penghubung hadirnya saya di tempat ini, dan kepada para hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas duduknya kita di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwah fillah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja adalah satu aktivitas bagi seorang manusia yang ini menjadi sebuah rutinitas sehari-hari kita. Bahkan sebagian orang, termasuk kita, menghabiskan sebagian besar dari waktunya untuk bekerja. Apakah dia menjadi seorang pengusaha, atau menjadi seorang pegawai, ataupun menjadi seorang pedagang, maka biasanya aktivitas memakan waktu yang cukup lama. Dan sebagian besar orang menghabiskan seluruh waktunya, bahkan di rumahnya sendiri, dengan aktivitas pekerjaannya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai seorang mukmin yang percaya, beriman bahwa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan kepada kita semua, tentu harus menyikapi permasalahan ini dengan baik, yaitu mengacu kepada kacamata syariah. Sehingga keluarnya kita dari rumah, melangkahnya kaki kita menuju tempat kerja, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain yang kita kerjakan selama kita melakukan sebuah perniagaan, ini dipandang sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak, maka kita akan merugi. Keringat yang kita keluarkan, bahkan sebagian orang berangkat dari rumahnya, kepanasan, kehujanan. Tentu ketika pola pikir kita, mindset kita tentang masalah pekerjaan ini tidak sesuai dengan kacamata syariat, maka kita hanya akan mendapatkan sedikit kenikmatan saja di dunia, adapun akhirnya di akhirat kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang pekerjaan ini, maka seorang mukmin harusnya memandang dan memahami konteks ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan difahami oleh para salafus saleh. Sehingga ketika seseorang benar dalam memahami ibadah,
mendefinisikan ibadah sesuai yang diinginkan oleh syariat, maka insya Allah seluruh lini kehidupannya akan menjadi ibadah dan berpeluang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa definisi ibadah yang disampaikan para ulama, dan yang paling terbaik dan mencakup definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa beliau menyebutkan bahwa ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang bersifat lahir ataupun yang bersifat batin. Lihat bagaimana beliau menerangkan masalah definisi ibadah ini, sehingga ketika kita memahami makna ibadah yang beliau sampaikan, maka insya Allah setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kaki kita, setiap harta yang kita keluarkan pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sambungkan dengan masalah pekerjaan, maka ini saringan pertama. Apakah pekerjaan yang kita saat ini, kita kerjakan saat ini, dan kita menjadi bagian dari pekerjaan tersebut, ini sesuatu yang dicintai Allah atau bukan? Terus bagaimana mengetahui pekerjaan kita dicintai Allah atau tidak? Tentu Al-Quran telah turun dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa pekerjaan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang tidak terkandung di dalamnya unsur-unsur haram, unsur-unsur maksiat, dan unsur-unsur yang akan merugikan orang yang bekerja, terlebih orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini harus menjadi timbangan yang pertama. Apakah pekerjaan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika ada nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis menyinggung masalah pekerjaan kita, coba kita renungkan. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah riba. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuhkan sedekah. Apakah pekerjaan kita ini terkait secara langsung atau secara tidak langsung dengan masalah riba atau tidak? Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dalam hadis qudsi pun disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pekerjaan kita mengandung kezaliman, maka itu sudah dipastikan bahwa ternyata pekerjaan kita yang kita cintai ini tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan pernah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ruang lingkup kerja kita berkaitan langsung dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keterkaitannya sangat erat, masalah cinta dengan ridho. Ya. Dan biasanya kalau di dalam masalah qadar, ya, ataupun masalah akidah, maka
ada pemisahan antara cinta dan ridho, ya, ataupun kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuatu dengan identik yang baik menurut pandangan manusia. Ketika kita merasa nih pekerjaan kita itu terlalu berat, tidak layak untuk kita, siapa tahu Allah itu ternyata ridho dengan pekerjaan ini. Kita kan dari kecil dididik oleh lingkungan kita, engkau harus jadi insinyur, kamu harus jadi jenderal, kamu harus jadi yang tinggi-tinggi terus. Memang kalau cita-cita memang harus tinggi. Tetapi Allah lebih memahami apa yang terbaik untuk kita, sehingga kadang-kadang pekerjaan yang menurut kacamata manusia itu rendah, tapi Allah meridhoinya. Dibanding orang-orang yang berdasi, duduk, gaya, kemudian pekerjaannya entertain, tetapi menjadi bagian dari usaha riba. Coba kita bayangkan, ya, tanpa merendahkan profesi apapun, ya, sebagai seorang kuli bersih-bersih di jalanan, itu kira-kira lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau orang berdasi yang menjadi teller bank ribawi? Mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Kacamata manusia, mungkin ketika keluar rumah, ya, ini orang pakai kendaraan mewah, selalu dengan jasnya, rapi, sepatunya pun mengkilat. Tetapi subhanallah, ketika pekerjaannya kotor, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan itu tidak akan jatuh kepada orang ini. Bahkan orang yang biasa lalu lalang di depan rumahnya mengambil sampah, mengumpulkan barang-barang bekas, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya, sehingga apa? Pekerjaannya menjadi sebuah ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari definisi tadi, ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita memandang bahwa perkataan bisa menjadi ibadah, maka ini pun akan berkaitan secara langsung. Bagaimana seorang pengusaha, bagaimana seorang pegawai muslim langsung terjun dalam pekerjaannya. Seorang pengusaha akan menjaga lisannya ketika memberikan arahan kepada para pegawainya. Begitu pula seorang pegawai akan santun, baik terhadap atasannya ataupun terhadap konsumennya. Karena dia memandang, subhanallah, ya, di zaman kita saat ini, kita kadang-kadang datang ke sebuah tempat pelayanan jasa dan kita mendapati CS-nya, ya, yang ada di meja tempat menerima tamunya nggak ramah, ya, mukanya masam. Ini berarti beliau ini perlu mempelajari lagi makna ibadah. Jangan kalah sama pegawai-pegawai, ya, dalam tanda petik bank konvensional itu, subhanallah, kita baru mau buka pintunya sudah dipegang. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak, silakan. Mau apa Pak? Seakan-akan kita tidak bisa berkata-kata lagi dengan sapaan mereka. Kemudian ruangannya ber-AC, semua menunjukkan kebaikan. Loh, kok kita sebagai seorang mukmin, apalagi yang telah mengenal sunnah, seharusnya lebih baik daripada orang-orang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Itu berupa perkataan. Perkataannya akan bernilai ibadah ketika kita menyapa konsumen, Assalamualaikum, silahkan Bapak dan Ibu, ada yang bisa kami bantu? Walaupun tidak closing, tapi ini akhlak yang baik ini akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Selain perkataan, perbuatan. Tentu ya, dalam masalah pekerjaan, objeknya adalah pekerjaan kita. Bagaimana kita mengerjakan sesuatu, hal yang diperintahkan oleh atasan atau perusahaan, dan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada konsumen. Subhanallah, kalau kita tidak memandang itu sebagai ibadah, maka pekerjaannya akan asal-asalan. Makanya saya termasuk yang tidak setuju. Kemarin ada tersebar satu podcast atau beberapa podcast, kalau jadi karyawan itu biasa-biasa aja. Jangan terlalu serius, jangan terlalu memperbagus pekerjaannya. Karena kenapa? Posisinya karyawan. Ini bertentangan dengan zahir hadis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat cinta jika kalian melakukan sebuah pekerjaan, an yutqin, engkau melakukannya dengan profesional. Ya, memang dia posisinya pegawai. Kalau pegawai, kewajibannya hanya mengerjakan apa-apa yang disampaikan atasan. Ya, itu secara SOP seperti itu. Tetapi kita ingin meraih sisi lain dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak akan zalim. Ketika ada dua orang karyawan, ini selalu profesional, amanah, ya. Walaupun dalam kategori yang kedua, ini biasa-biasa saja, telah menunaikan kewajibannya kepada atasannya atau kepada perusahaan. Tetapi Allah itu tidak buta, maha melihat, maha mengetahui siapa yang melakukan pekerjaannya dengan tulus, ikhlas, kemudian profesional, tanggung jawab, maka inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan di dunia. Berupa apa? Berupa luasnya rezeki. Biasanya kalau orang sudah dilayani oleh seorang pegawai dan merasa nyaman, dia tidak akan kabur, dia nggak akan lari kemana-mana. Perkataan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin, ya, yang lahir berupa lisan-lisan kita, ya, kemudian yang batinnya berupa perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita. Maka ketika kita sudah memahami konteks ibadah ini, insya Allah tidak ada peluang sedikit pun kecuali kita akan jadikan itu ibadah. Maaf, saya kasih contoh. Ini tadi siapa yang menyiapkan air? Ya, pada asalnya ketika ada tamu juga di rumah kita biasa menyediakan air. Tapi subhanallah, ketika orang ini menyediakan air, ini air untuk pemateri, ya, dan dia berpikir materi yang akan disampaikan adalah kebaikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukan pahala menyediakannya saja, tapi pahalanya luas karena Allah tuh wasi'ur rahmah, rahmatnya itu maha luas. Terlebih ketika seseorang berpikir, ya, menyediakan air karena akan diadakan kajian, bisa jadi karena segelas air ini seorang pemateri tidak kehausan sehingga terus semangat untuk menyampaikan apa-apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan kebaikannya akan didapati oleh orang-orang yang mendengarnya. Apakah tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan orang yang menyediakan air ini mendapatkan pahala yang sama? Kita jangan berpikir Allah itu pelit, tapi Allah itu maha luas rahmatnya, sehingga bisa saja ya, yang mulia yang ada di masjid ini bukan pematerinya, tetapi orang-orang yang mempersiapkan semuanya, membersihkan ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu, ketika dia lakukan dalam konteks memandang bahwa ibadah itu cakupannya luas, insya Allah pahalanya mungkin sudah sampai duluan atau lebih besar daripada orang yang menyampaikan materi.
Nah, ini adalah satu definisi yang diajarkan oleh Syekhul Islam rahimahullah yang sepatutnya kita sebagai orang mukmin memahami, kemudian menghafal dan merealisasikan definisi ibadah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau tidak hafal bahasa Arabnya, saya akan sampaikan lagi bahwa arti definisi tersebut, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perkataan dan perbuatan yang lahir, yang terlihat, ataupun yang batin. Maka itu dikategorikan ibadah. Yang ketika hal ini terdapat dalam ibadah kita, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Yang selanjutnya, ikhwah fillah dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang masalah ibadah, seakan-akan gini loh, ada mungkin sedikit perasaan dalam jiwa-jiwa kita ketika kita ya berlama-lama di tempat kerja ataupun terlalu sibuk dengan pekerjaan kita tuh, seakan-akan kita cinta dunia banget gitu ya. Kita ngejar dunia banget gitu ya. Padahal ya enggak seperti itu juga. Ya. Tetapi ketika tadi kita memahami bahwa bekerja itu ibadah, maka insya Allah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menganggap bahwa para nabi dan rasul mereka tidak bekerja. Jadi kita saat ini bekerja, ya. Yang belum tahu sekarang niatkan bahwa antum bekerja mengikuti sunnah para nabi. Kita bekerja ini mengikuti jalan para nabi, dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya bahwa ternyata dari nabi-nabi yang ada yang kita kenal, hampir seluruhnya mempunyai pekerjaan. Ada enggak nabi yang pengangguran? Coba sebutkan dalilnya. Ya. Disebutkan bahwa ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu membuat perahu, ya, kan sendiri, tidak dibantu kecuali beberapa orang saja. Kalau Nabi Nuh ini tidak profesional ketika membuat perahu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perahu ini tidak akan menyelamatkan orang-orang atau pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan. Ya. Kemudian kita pun mengenal bahwa Nabi Zakaria itu adalah tukang kayu, sebagaimana riwayat dari Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana Zakaria najjaran, atau kama qala SAW, bahwa Nabi Zakaria itu ternyata seorang tukang kayu. Dan kita jangan memandang rendah tukang kayu. Ya, tukang kayu itu kalau profesional, ya, bayarannya besar. Kemudian kita lihat di dunia barat, di Eropa, tukang kayu juga masih keren tampilannya. Ya. Kemudian untuk membuat bangunan-bangunan yang indah itu memerlukan jasa tukang kayu. Termasuk Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria itu adalah seorang yang profesional dalam pekerjaan kayu. Kemudian Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu seorang pandai besi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allana lahu hadid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan, ya, kepada Nabi Daud itu besi. Jadi besi itu bisa dibikin sesuai dengan keinginan Nabi Daud, dan ini adalah karunia Allah kepada Nabi Daud. Ternyata punya profesi. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selain seorang pedagang,
Dan pedagangnya bukan pedagang kecilan ya, tapi ternyata pedagang yang besar-besaran. Dan ini yang menjadi sebab tertariknya ibunda Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummul Mukminin Khadijah secara khusus menempatkan satu informan, Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan ya. Maisarah itu nama untuk laki-laki di negara Arab, di Arab. Tapi sekarang jadi di sini Bu Maisarah. Ini kurang literasi ya. Mudah-mudahan ya sudahlah. Tapi nanti kalau masih ada anak kecil yang namanya perempuan Maisarah, tolong diganti ya. Tolong diganti karena nanti kalau dia belajar di Jazirah Arab nanti jadi bahan tertawaan ya. Ini adalah salah satu profesi Nabi Muhammad SAW, berdagang, berbisnis ya. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwa dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa ra'yal ghanam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali dia pengembala kambing. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Begitu pula dengan engkau wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, dulu aku sebelum diutus menjadi nabi, berarti di masa remajanya aku pernah mengembala kambing untuk orang-orang Quraisy ya, dengan upah. Ya. Dan para ulama menyebutkan apa hikmah dibalik setiap nabi itu selalu menjadi pengembala kambing. Ini sebagai latihan bagi para nabi bagaimana nanti bisa memimpin umatnya. Ya. Nah, ternyata para nabi pun mempunyai pekerjaan masing-masing. Jadi jangan dibayangkan nabi itu hanya berzikir, sholat tahajud, sholat sunnah, kemudian minta para sahabat, wahai sahabat yang mau bersedekah. Enggak. Nabi Muhammad SAW meminang Khadijah dengan puluhan unta. Ya. Kemudian sedekahnya pun banyak, hartanya habis dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kenapa di akhir hayatnya Nabi itu miskin? Karena beliau zuhud, meninggalkan keindahan dunia dan menggantinya dengan kenikmatan di akhirat. Kalau akhirat sudah terbayang di pelupuk mata, apa sih? Ya. Karena hakikat hidup ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Sehingga Nabi Muhammad SAW wafat dan baju perangnya masih tergadai di orang Yahudi. Ini hanya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang zuhud di dalam masalah dunia. Nah, selain Nabi mempunyai profesi, masing-masing Nabi pun ataupun para sahabat pun dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama bekerja mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk bermalas-malasan dan dilarang untuk minta-minta jika memang masih kuat untuk bekerja. Ya. Dalam riwayat Abu Daud bahwa dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, dan Rasulullah SAW jika punya beliau akan memberikannya. Dari riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW memberikan kambing satu lembah kepada pemuka kaum daerah Baduy, diberikan semuanya. Kemudian Baduy ini pulang ke tempat tinggalnya, berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian
orang yang tidak pernah takut fakir dan miskin. Ya. Tapi ketika laki-laki ini datang, Rasulullah SAW keadaannya tidak mempunyai apa-apa. Kemudian melihat bahwa laki-laki ini masih kuat. Maka Rasulullah bertanya, kemarilah. Kamu punya apa di rumah? Aku mempunyai sehelai kain, kemudian satu cangkir ataupun tempat minum. Bawa keduanya, berikan kepada aku. Kemudian Rasulullah SAW setelah menerima kedua benda ini berkata, Man yashtari minni hadhil asya. Siapa yang akan membeli dariku benda-benda ini? Kemudian seorang sahabat berkata, aku wahai Rasulullah, aku akan membelinya dengan 1 dirham. Tapi ini tawar-menawar, kata Rasulullah SAW, kalau 1 dirham ini terlalu murah. Siapa yang lain yang akan memberi tambahan dengan harga yang lain? Maka bangkit seorang sahabat, aku akan membelinya 2 dirham. Maka dijuallah dengan 2 dirham, diberikan kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, belikan 1 dirham untuk makanan mencukupi keluargamu, dan yang satu belikan sebuah kapak. Dibelikan sebuah kapak, kemudian disuruh kembali datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengambil kapak tersebut, kemudian mengikatnya dengan sebuah kayu sehingga kuat dengan tangannya yang mulia, kemudian memberikan kapak tersebut kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, pergilah mencari kayu bakar, dan kalau bisa engkau jangan menemuiku selama 15 hari atau 2 minggu. Maka berlalu 2 minggu, kembali kepada Rasulullah SAW, dia telah menghasilkan 10 dirham. Dan berkata kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, ini lebih baik untukmu. Karena kenapa? Karena meminta-minta, mengemis itu tidak layak bagimu. Hanya layak bagi 3 golongan. Orang yang sakit parah, tidak bisa bekerja. Ya. Orang yang punya hutang terlalu banyak. Ya. Dan orang yang benar-benar dalam kesulitan. Ini Rasulullah SAW memotivasi para sahabat untuk bekerja keras. Karena di dalamnya ada kebaikan. Bayangkan kalau antum semua ya, memahami konteks ibadah, memahami perintah-perintah Allah dan Rasulnya tentang masalah bekerja, tidaklah antum melangkahkan 1 kaki dari rumah antum dan melangkahkan kaki yang lainnya, itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada satu riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah meriwayatkan kepada kita bahwa satu saat Ka'ab bin Ujrah bersama para sahabat yang lain sedang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kumpulnya mereka bukan kongko-kongko, ya, tetapi majelis ilmu ataupun diskusi dan majelis zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibayangkan Rasulullah SAW ngopi di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol, ya, santai, bukan. Walaupun kita senang sama yang begituan. Ya. Tapi Rasulullah SAW berkumpul untuk sebuah keperluan, dan Ka'ab bin Ujrah saat itu melihat ada seorang laki-laki, ya, laki-laki ini pun sahabat, tapi tidak disebutkan namanya. Itu perawakannya kekar, kemudian gerakannya sangat cepat. Kalau kita bahasakan sekarang, satset gitu ya. Kemudian sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, karena sebagian sahabat memandang ini sahabat itu satsetnya pas bekerja saja. Ya. Mungkin sebagian sahabat memandang ibadahnya nggak terlalu kuat, gitu ya. Kemudian bertanya celetuk seorang sahabat, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ya, setelah melihat ini orang luar biasa, badannya kekar, orangnya semangat, gerakannya cepat. Wahai Rasul, seandainya orang ini bekerjanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bersabda,
in kana kharaja yas'a ala waladihi saghiran fahuwa fi sabilillah. Jika laki-laki ini yang antum sebut kalian laki-laki ini rajin sat-sat keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki, untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. Kemudian jika laki-laki ini keluar ternyata bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang tua renta, maka dia fi sabilillah. Kemudian jika laki-laki ini keluar untuk menghidupi dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta kepada yang lain, maka dia fi sabilillah. Adapun jika dia keluar mencari kerja untuk apa? Untuk berbangga-bangga kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, untuk menunjukkan strata sosialnya, maka dia fi sabilis syaitan. Maka kita harus hati-hati nih yang kerja semangat update status OTW gitu ya. Niatnya apa dulu nih? Untuk memotivasi teman-teman untuk enggak terlambat atau hanya untuk menunjukkan kita punya pekerjaan loh gitu. Subhanallah, padahal pekerjaannya ringan, tetapi ketika dihiasi sombong, maka jadi fisabilis syaitan. Maka hendaknya kita bersyukur sekecil apapun pekerjaan yang kita punya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup sebagian kekurangan kita dengan pekerjaan. Karena kenapa? Ada sebagian orang yang tidak bekerja tetap terhormat. Mungkin kita kalau nggak bekerja nggak terhormat, terhina. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita dengan sedikit pekerjaan ini. Biasanya nih, ini sekarang zaman-zaman medsos berkembang lagi, kita punya grup-grup reuni ya. Bukan kuliah saja, SMA, SMP, sampai ada grup WhatsApp TK gitu. Padahal orang-orangnya sudah berjenggot, sudah berkumis, tapi masih punya grup WhatsApp TK. Di situ dibahas, lu kerja di mana sekarang? Ini kasihan yang belum punya kerja, kadang minder. Padahal nggak seperti itu. Ya. Orang-orang akhirnya sedikit lebay. Gue sekarang kerja di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Jangan sampai ini gara-gara pembahasan ini ada beberapa orang yang tersakiti, ada orang-orang yang berapa nggak mau ketemu lagi sama kita. Ini buruknya grup WhatsApp reuni gitu. Ya. Maka syukuri pekerjaan apapun yang kita miliki, itu adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih belum punya pekerjaan, ini adalah bagian doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu ketika Covid-19 orang-orang stres pada nganggur, padahal setahun sebelum Covid itu dia stres karena terlalu banyak pekerjaan. Kapan kita libur? Sekarang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, lebih stres. Jadi kalau ada yang nganggur, ingat bahwa kita pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah capek. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang tepat untuk antum beristirahat, antum nganggur selama 3 bulan. Ya sudah, oh kita ingat dulu kita pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang orang yang sibuk itu pun bagian dari doa antum ketika nganggur. Aduh, nggak ada kerjaan gimana sih? Ya Allah berikan pekerjaan. Pekerjaan. Tadi 3 bulan nganggur, 6 bulan sibuk ngeluh. Padahal itu bonusnya 3 bulan gitu. Ketika 3 bulan nganggur, dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sibuk terus. Ya. Jadi manusia itu memang terlalu banyak mengeluh, ya. Subhanallah. Nah, ini ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis terakhir yang saya sampaikan ini adalah hadis riwayat At-Tabrani ya. Kemudian disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian yang terakhir yang penting ya, bahwa antum percaya enggak bahwa pahala orang-orang yang bekerja itu ternyata setara dengan berjihad fisabilillah. Dengan hadis ini tadi
jika dia keluar untuk memenuhi kebutuhan anaknya, orang tuanya, dirinya, fahuwa fisabilillah. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Ada yang hafal ayat yang terakhir surat Al-Muzammil? Ayatnya agak panjang, setengah halaman gitu ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui engkau wahai Muhammad bahwa engkau berdiri untuk salat hampir 2/3 malam. Kalau malamnya 8 jam, 2/3-nya berapa? 5 jam lebih. Ya. Kemudian wanisfahu, atau setengahnya. Kalau malam itu 8 jam, berarti Rasulullah SAW salatnya 4 jam. Atau wasulusahu, 1/3 malamnya sekitar 3 jam. Ini salatnya Rasulullah SAW. Dan Allah mengetahui bahwa engkau Muhammad, engkau berdiri, bermunajat, bersolat malam. Kadang hampir 2/3 malam, 5 jam lebih dikit. Kemudian 4 jam atau 2 jam setengah sampai 3 jam. Ini di awal-awal turunnya wahyu bahwa Rasulullah SAW dengan sebagian para sahabat diwajibkan untuk salat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, alima alang tusuhu fataba alaikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya bahwa hal-hal tersebut, salat malam terlalu panjang ini akan memberatkan. Fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi yang tadinya harusnya 2/3, setengah malam atau 1/3-nya diperbolehkan, diturunkan grade-nya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memberikan kenyamanan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena alasannya apa? Alima ayat sayakunu minkum mardo. Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit. Sedangkan yang lainnya besoknya harus bekerja. Dan yang lainnya harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mensejajarkan antara orang yang bekerja untuk mencari nafkah dengan orang-orang yang berjihad, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, sawallahu ta'ala fi hadhil ayah baina darajatil mujahidina wal muktasibina al-mala al-halal lin nafaqati ala nafsihi wa iyalihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, di dalam ayat ini mensejajarkan derajat orang-orang mujahid fisabilillah bersama orang-orang yang mencari pekerjaan, bekerja untuk mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya. Jadi antum semua ini adalah para mujahid ketika berbicara dan menyambung terhadap ayat ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua hal, itu biasanya sama rata. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat, kedudukannya sama. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq, salah satu amal pertamanya ketika menduduki kekhilafahan, mengutus tentara kepada orang-orang yang menolak membayar zakat, memerangi mereka. Karena kenapa? Meninggalkan zakat sama dengan meninggalkan salat. Artinya apa? Sama-sama kekufuran. Kemudian ketika membaca firman Allah, wa atiullaha wa atiur rasul, taati Allah dan taati Rasul. Mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Itu sama.
Begitu pula dalam ayat ini, kalau bisa antum semua nanti untuk menghayati, ya, untuk memberi motivasi pada jiwa ini, nanti ya pulang ya, buka lagi Al-Muzammil ayat terakhir, dibuka, dibaca terjemahnya, ya, dibaca dong, bukan dibuka aja, dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya, kalau bisa dibaca tafsirnya. Tafsir yang saya sampaikan, tafsir Imam At-Tabari. Dan kalau tidak salah, Ibnu Katsir pun berkata hal yang serupa. Untuk memotivasi kita semua bahwa kita ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memposisikan bahwa kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala serta memahami konteks ibadah yang benar, maka tidak mungkin seseorang akan memasukkan unsur-unsur haram karena dia sadar kita sedang berjihad. Maka dia tidak akan tergiur dengan harta-harta haram karena dia sedang bekerja, dan ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan motivasi kepada kita semua, untuk kepada para sahabatnya dan kepada umatnya, bahwa pekerjaan terbaik ataupun rezeki yang terbaik, nafkah terbaik adalah nafkah seorang laki-laki yang dihasilkan dengan tangannya sendiri. Ini tadi Anda bilang bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas. Bisa jadi antum hanya sebagai pegawai yang levelnya rendah, ya. Tetapi antum jangan pesimis dan harus optimis, kita bisa mendapatkan kebaikan yang lebih, bukan dari perusahaan, bukan dari atasan, tapi yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, ya, para pesuruh dalam sebuah perusahaan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia turun langsung dengan tangannya sendiri mengerjakan pekerjaannya, kemudian mendapatkan hasilnya, daripada atasan-atasannya. Dan kembali lagi, ya, rahmat Allah itu maha luas. Tapi ketika atasan-atasannya juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya makin banyak, ya, kemudian mengarahkan para pegawainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih luar biasa, ya. Tapi pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmatnya maha luas. Kemudian orang-orang yang bekerja tetap harus profesional, walaupun saat ini pekerjaan kita mungkin bisa jadi bagi sebagian orang ini pekerjaan yang bukan dia senangi dan bukan fashionnya. Dia belajarnya mesin, tapi harus turun jadi kuli bangunan. Kan beda fashion mesin sama dengan bangunan. Tapi ini ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah, ya. Syukurilah apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadisnya, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahu al-Bukhari. Riwayat Bukhari, ya, tidaklah seseorang menyantap makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payahnya. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah orang, ya, yang bekerja dan menghasilkan kebaikan dari buah tangannya. Dan ini adalah ternyata rizki yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang telah kita baca dan apa-apa yang telah kita dengar dan telah saya sampaikan berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tadi Al-Muzammil ayat terakhir, kemudian
hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian semoga setelah ini kita benar-benar menjadi para mujahid yang keluar rumah untuk mendapatkan ataupun menjemput apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pulang ke rumahnya mendapatkan pahala jihad, kemudian mendapatkan rezeki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, barakallah Ustaz atas materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin mau bertanya kami persilahkan. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya 1-2 orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau Anda tanyakan, tadi kan Ustaz bilang kalau keluar mencari rezeki gitu ya, bekerja, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah gitu. Nah, Anda juga pernah dengar gitu, menuntut ilmu, kalau siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia juga sama dengan jihad fisabilillah. Apakah bekerja dengan menuntut ilmu itu sama ya gitu Ustaz? Oke. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di pertama yang saya tekankan bahwa rahmat Allah itu maha luas. Bisa jadi dibagi kepada para penuntut ilmu, terlebih kepada para penuntut rezeki. Ya, dua-duanya kan talibul ilmi dan talibul rizq. Ya. Dan ini tidak bertentangan satu sama lain. Terlebih kalau kita melihat sirah para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyuruh seseorang untuk duduk di kajian Rasulullah SAW karena beliau harus berniaga, berbisnis. Ya. Kemudian kita melihat beberapa imam madhab. Abu Hanifah itu tukang apa? Tukang kain. Jualnya kain, ya. Kemudian sampai ulama yang mutaakhirin. Syekh Al-Albani rahimahullah itu sebagai apa? Tukang servis jam. Makanya beliau detail ya. Kalau tukang servis jam kan pakai alat ya untuk melihat benda-benda yang ada di dalam jam tangan itu, makanya berpengaruh kepada keilmuannya juga bahwa beliau itu detail dalam masalah hadis. Bagaimana seorang yang hidup 14 abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berijtihad, ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Ini tidak lahir kecuali dengan ketelitian beliau, ya. Dan beliau ditakdirkan berada di negeri Syam, ya, di mana ada sebuah perpustakaan yang tidak dimiliki buku-bukunya di perpustakaan yang lain. Kembali kepada hal ini bahwa keduanya tidak bertentangan karena rahmat Allah itu terbagi kepada siapapun yang dia kehendaki. Kemudian tidak kontradiktif dalam hal apa juga. Timingnya harus pas. Timingnya harus pas. Jangan sampai ya kita kekeh thalabul ilmi sedangkan beras itu sudah 0 di dapur. Bagaimana istri kita enggak marah-marah? Thalabul ilmi. Itu beras sudah habis, minyak sudah habis. Jadi orang yang pandai adalah menggabungkan kebaikan-kebaikan itu dan mengerjakan di waktu yang tepat. Gimana seorang Imam Abu Hanifah mencapai derajat mujtahid, dan beliau adalah lebih senior dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Ahmad, tapi masih dikenal
bahwa beliau adalah seorang pedagang kain. Berarti di sisi lain beliau berbisnis dan di sisi lain beliau pun mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Tapi kita kemampuannya terbatas, Ustadz. Kita hanya bisa mencari rezeki saja, gitu ya. Ya sudah, sekarang kolaborasi deh, gitu. Kalau ada hal-hal kebaikan yang berkaitan dengan kajian ilmiah, ya Bu, dibantu untuk fasilitasnya, ya. Karena semuanya butuh apa? Operasional. Terutama dakwah di dunia media sosial itu, tuh, ada kamera, ada tripod, ada yang lainnya. Supaya kita itu tidak, ya tadi, supaya kerangka dunia itu bisa kita hancurkan dan kita bisa mengobati diri, gitu ya. Oke lah, anak belum bisa hadir kajian, tapi donasi, gitu ya, dalam bentuk apapun, berpartisipasi dalam masalah keilmuan. Bukan untuk ngamplopin Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz juga manusia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fasilitas-fasilitas ini akan membantu menampilkan dakwah sunnah ini lebih elegan, lebih baik. Oleh karena itu, ini hal yang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar, ya, benar-benar tidak mumpuni, tidak punya waktu untuk sama-sama menuntut ilmu, ya. Maka Allah membuka jalan yang lain untuk tetap sama-sama, ya, sama-sama berjuang. Ada ramal masjid itu jangan dibiarkan berjalan begitu saja, gitu ya. Ada hal-hal yang ada peluang kebaikan jangan terlewati begitu saja. Nah, ini adalah bagian dari solusi dan menggabung antara dua kebaikan, menuntut ilmu dan menuntut rezeki, ya, dan dua-duanya insyaallah baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang diberikan. Masih ada lagi jemaah yang mau bertanya? Silakan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang makna rizki yang berkah itu yang seperti apa, Ustaz? Apa rezeki yang berkah? Apa tolak ukurnya yang rezeki yang banyak atau yang langgeng bagaimana? Barakallahu fiik. Oke, baik. Para ulama membahas tentang kata barokah, ya, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya kalau kita berbicara tentang tafsir, ya, kemudian tentang hadis, biasanya barokah itu didefinisikan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan kebaikan itu maknanya luas, bukan terikat dengan sesuatu yang fisik saja, ya. Nah, oleh karena itu, memaknai apakah rezeki itu berkah atau tidak, maka kita lihat asarnya, bekasnya, pengaruhnya. Para ulama berbicara tentang masalah rezeki yang haram, biasanya pengaruhnya memberatkan pencarinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ziyadah, tidak ada pertambahan dalam kebaikan. Yang tadinya sholat malam setelah makan riba, jadi sholat siang karena subuhnya kesiangan. Ini berarti kebalikan dari keberkahan, ya. Kemudian tentang masalah ini, dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman, ya. Ketika menerima, katakanlah, ini umumnya kita kan dapatnya gaji, ya. Menerima gaji itu ada rasa tenang di dalam hati atau tidak? Ketika dengan rezeki ini, ya, kita bisa menafkahi anak istri, ya, kemudian membantu mereka untuk berjalan di dalam ketaatan, dan indikasinya terutama hal-hal yang fardu. Apakah seseorang yang bekerja ini tidak meninggalkan kewajibannya untuk keluar masuk masjid? Kan ada kasus-kasus banyak sekali yang saat nganggur dia
paling pertama, sab pertama. Ketika sudah bekerja, boro-boro sab terakhir, di rumah saja. Berarti ini ada efek yang buruk dari rezeki yang dia dapatkan. Nah, saat itu dia harus membaca, ya. Dan ini tidak bisa membaca kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nih, bulan ini bonus aneh memang meningkat 200%. Tapi subhanallah, absen sholat subuh berjamaah di masjidnya hampir setengah bulan. Ini akan mendatangkan rasa gundah bagi orang-orang yang beriman. Dan mendatangkan ketenangan bagi para pecinta dunia. Oh, alhamdulillah, 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 ya. Jadi ini, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, dan kebaikan itu ditafsirkan bukan dengan harta, dengan uang saja. Bisa jadi karena menyekolahkan anak dengan harta yang baik, anaknya berprestasi, hafalannya semakin banyak, nilainya pun baik, akhlaknya semakin baik. Nah, ini contoh. Ketika anak kita sering rewel, kemudian prestasinya menurun, akhlaknya buruk, maka bisa jadi itu dihasilkan dari kurang berkahnya rizki yang kita cari. Berkaca. Jadi anak kita indikatornya, istri kita indikatornya. Kalau istri marah-marah terus, ya, dan ini pernah diceritakan beberapa orang yang sudah taubat dari masalah riba, ya. Selama bekerja di instansi ribawi, itu rumah tangga mereka cekcok. Cicilan gak pernah selesai. Tapi setelah berhijrah, semuanya tenang. Semuanya cooling down. Rumahnya menjadi sebuah peristirahatan yang nyaman. Interaksi suami dan istri menjadi normal kembali. Anak-anaknya tumbuh dalam kesolehan dan kesolihan. Berarti ini, ya, ziyadatul khair, dan ini cukup menafsirkan tentang masalah barokah, ya. Tinggal kita mengaplikasikannya dan mulai-mulai, ya, membaca. Kira-kira ini bagian dari bertambah kebaikan atau tidak? Kira-kira ini bertambah kebaikan atau tidak? Ya. Jangan sampai sebaliknya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban yang diberikan. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan. Ada titipannya tuh. Oh, gara-gara dititip pertanyaan dapat pahala kan? Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hukum bekerja di dunia perfilman? Perfilm ini bertambah kebaikan atau tambah keburukan sih? Ya. Pada asalnya hukum dari segala sesuatu itu mubah, kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Dan perfilman yang bagaimana yang dimaksud? Pada asalnya perfilman di zaman kita saat ini tidak lepas dari musik, ya. Kemudian tidak lepas dari aurat, dan tidak lepas dari menyibukkan diri dari Al-Quran, ya. Maka saya sarankan, kalau apa yang saya sampaikan itu benar, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pekerjaan yang lebih baik. Karena walaupun filmnya mengandung unsur-unsur kebaikan, tapi bisa jadi pemerannya apa? Ketika melihat sosok dia sendiri, wah dia ria, oh ini gua nih, action gua bagus banget, gitu. Akhirnya apa? Nambah follower dan yang lainnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin terkenal. Dan memang itu maksud film, untuk ditonton, untuk digandrungi, ya.
Berapa banyak sih film yang kebaikannya sampai kepada penontonnya kecuali pas duduk di depan layar saja. Bisa mengalirkan air mata, setelah keluar balik lagi. Balik lagi, ya. Wallahu alam, pada asalnya segala sesuatu mubah kecuali kalau sudah menunjukkan tanda-tanda bercampur dengan sesuatu yang haram. Dan ya, ini realita, ya, realita perfilman saat ini nggak laku kalau nggak dibuka aurat, ya. Ya kalau dakwah kajianlah cukup, ya. Kalau dakwah mungkin ada terobosan-terobosan baru di dunia perfilman dengan menggunakan karikatur yang sesuai dengan syariat, ya, dan tetap dinikmati. Kemudian pesan-pesan dari Allah dan Rasulullah SAW itu tetap sampai. Kita tidak boleh memungkiri masalah ini. Dan alhamdulillah sepertinya satu kartun yang cukup digandrungi oleh orang-orang yang berhijrah, dan mereka pun mulai berhijrah. Tadinya ada matanya kan, sekarang sudah dihapus. Nah, ini hal-hal yang diperbolehkan insya Allah, ya. Ketika apa? Ketika kosong dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat prosesnya, awalnya kartunnya seperti ini. Kemudian mulai musiknya dihilangkan. Kemudian wajahnya dihilangkan, ya. Mudah-mudahan hal-hal ini terus berkembang dalam kebaikan, dan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Nabi bisa tertuangkan dalam film ini, dan kita melihat efeknya terhadap anak-anak kita cukup baik, ya. Ini tidak boleh diingkari, ya. Kemudian tetap menyuarakan kritikan dan saran agar mereka tetap berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.